Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Kisah dari Luna dan boneka Vidya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Orang itu tidak lain adalah Abah Kiman. Dengan liciknya dia ingin menghancurkan sang adik dengan menghasut warga dan memfitnah Bu Rahayu dan Abah Sabto, seolah-olah mereka berdua sudah melakukan hubungan terlarang. Dan tentu saja rencana laki-laki itu pun berhasil. Warga beramai-ramai mengarak Abah Sabto ke balai desa, sementara itu Bu Rahayu yang mencoba memberikan penjelasan, suaranya sama sekali tidak didengar. Bahkan sampai perempuan itu memohon-mohon juga tidak diindahkan oleh warga. Mereka lebih percaya pada ucapan Abah Kiman. Perempuan itu merasa sangat bersalah sebab gara-gara Abah Sabto membantunya, kini dia harus melihat sang adik ipar diperlakukan seperti seorang pesakitan oleh warga. "Ayo, arak tubuh si Sabto ke balai desa!" teriak seorang warga yang bersaut-sautan dengan warga lain. "Tukang zina harus dirajam!" timbal warga lain yang dengan geram menjambak rambut Abah Sabto yang tubuhnya sudah diikat dengan tali. Abah Sabto hanya bisa tertunduk, menjatuhkan kepalanya dalam-dalam. Dia merasa percuma untuk memberi penjelasan kepada warga kalau dia tidak pernah berbuat tidak senonoh dengan sang kakak ipar. Sebenarnya Abah Sabto yang masih belum sempat membersihkan kesaktiannya sebagai seorang dukun bisa saja menghabisi para warga tersebut dengan kesaktiannya. Dia juga bisa saja memanggil jin-jin perewangannya untuk menakut-nakuti mereka agar dia bisa bebas, tapi hal itu tidak dilakukan. Ya, Abah Sabto sudah bertekad bulat untuk bertobat. Bahkan rencananya dia sempat ingin mencari seorang kiai yang bisa membersihkan semua ilmu hitam yang bersarang selama puluhan tahun di dalam tubuhnya. Sayangnya niatnya itu jadi tertunda karena keburu difitnah oleh warga sudah berselingkuh dengan Bu Rahayu. Abah Sabto sendiri tidak tahu siapa orang yang sudah lebih dulu menghembuskan fitnah keji tersebut. Kini dia bingung dan hanya bisa memilih pasrah. "Andai hari ini aku sampai mati di tangan warga pun, aku ikhlas sebagai penebus semua dosaku yang banyak merenggut nyawa tidak berdosa dan menyakiti orang-orang yang tidak tahu apa-apa," gumam Abah Sabto sambil meringis kesakitan ketika sebuah telur busuk tahu-tahu dilempar warga tepat mengenai pelipis kirinya. Pelipis kirinya pun berdarah, berbaur dengan bau busuk dari telur busuk yang pecah. Belum hilang rasa sakitnya, sebuah tendangan kaki seorang warga kini menghantam punggungnya. Kembali Abah Sabto hanya diam saja, tidak berteriak, tidak mengumpat apalagi melawan. Sementara itu di tempat lain, malam itu Luna ditemani boneka Vidya malam itu hendak mengantarkan pesanan kue pernikahan seorang warga yang akan menikah besok pagi. Pasangan warga bernama Tini dan Romi tersebut adalah warga kampung yang lokasinya harus melewati dua desa dari desa tempat Luna dan sang ayah tinggal sekarang. Namun ketika Tini dan Romi mendengar kabar kalau ada warga pendatang yang membuka toko kue dan catering dengan harga terjangkau tapi rasanya enak, mereka pun segera memesan kue pernikahan mereka kepada Luna. Tentu saja hal ini disambut baik oleh Luna yang memang sedang ingin mengembangkan usahanya agar lebih dikenal di beberapa desa di Kecamatan Sucinaraja. Bahkan sebagai hadiah pernikahan untuk Tini dan Romi, Luna memberikan bonus berupa 2 loyang bolu coklat yang bisa dijadikan cemilan untuk para tamu undangan pernikahan. Boneka Vidya yang di saat-saat tertentu suka merubah bentuknya menjadi sosok Vidya, yaitu seorang perempuan cantik berusia sekitar 30 tahun dan memakai pakaian seperti pendekar silat berwarna hitam, sempat berbisik kepada Luna agar jangan berangkat sendirian malam itu. Sosok Vidya berkilah kalau dia merasakan akan ada sesuatu kejadian kurang baik yang akan menimpa diri Luna.
Luna yang kaget segera mengeluarkan kartu tarot yang menjadi kelebihannya sebagai seorang indigo. Saat kartu tarot tersebut digelar, Luna sedikit tercenung. Kartu tarotnya menyampaikan agar aku harus lebih hati-hati karena ada bahaya yang mengancam. Kenapa bisa persis dengan peringatan yang diberikan oleh Vidya ya? Pikir Luna sambil masih memandangi sebuah kartu tarot yang sedang dipegangnya. Tuh bener kan, apa yang aku bilang tadi? Buktinya kartu tarot kamu juga ikut menguatkannya. Tegur Vidya yang tahu-tahu sudah duduk di samping Luna. Luna terdiam sejenak, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Paras gadis cantik yang menggunakan hijab tersebut terlihat bingung. Tapi aku gak mungkin kesana minta diantar sama bapak, Vidya. Kasihan bapak kan baru sembuh dari sakit. Tapi bila kue tart ini gak aku anterin malam ini juga, bisa-bisa pelangganku kecewa. Mereka kan nikahnya besok pagi, kata Luna yang tampak bimbang. Sosok Vidya manggut-manggut, ikut membenarkan alasan logis yang disampaikan oleh Luna. Sampai akhirnya Luna pun berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motornya. Malam semakin larut, angin dingin semakin gencar memagut. Pepohonan yang berdiri kokoh sesekali tampak daunnya bergoyang-goyang ditiup angin malam. Cahaya rembulan semakin menambah indah paras langit. Luna sendirian membelah malam dengan sepeda motor matic kesayangannya menuju rumah orang tua Tini. Karena pernikahan Tini dan Romi akan digelar di rumah orang tua Tini keesokan harinya. Untunglah perjalanan malam itu berakhir lancar. Meski saat melewati hamparan pohon bambu di perbatasan desa, Luna sempat melihat ada sosok nenek-nenek bungkuk dan rambut aut-autan sempat menghadangnya. Luna sempat mual ketika mencium bau khas kapur barus bercampur kemenyan yang keluar dari tubuh sosok nenek-nenek tersebut. Tidak sampai di situ, saat melewati sebuah pohon mahoni yang menjulang tinggi, tiba-tiba saja sesosok tinggi hitam dan berbulu dengan mata merah menyala memandanginya dari atas pohon. Luna pura-pura tidak melihat meskipun sosok genderuwo tersebut terus menatap lekat ke arahnya. Fokus aja ke depan, Lun. Cuekin saja, genderuwo itu bukan ancaman buat kamu, bisik sosok Vidya yang ikut menemaninya di belakang. Luna hanya menjawab dengan anggukan. Tapi jarak sekian detik setelah sepeda motor Luna melewati pohon mahoni tersebut, mendadak ada cairan hangat tiba-tiba saja mengucur dari arah atas pohon. Cairan hangat tersebut sempat mengenai jok motor di belakang Luna yang saat itu diduduki oleh sosok Vidya. Untungnya sosok Vidya termasuk sosok tidak kasat mata, sehingga dengan lincah dia bisa langsung melompat menghindar. Tapi tetap saja sosok Vidya itu merasa kesal. Keisengan sosok genderuwo. Dasar genderuwo sialan, suka kencing sembarangan. Untung saja aku tadi buru-buru menghindar, sungut sosok Vidya. Sosok perempuan yang menjadi sahabat gaib sekaligus kodam penjaga Luna itu langsung mendongak menatap ke atas pohon sambil berkacak pinggang. Kalau mau kencing itu lihat-lihat dong. Seenaknya saja kencing sembarangan, bentak sosok Vidya seraya menatap galak ke arah sosok genderuwo yang masih nangkring duduk santai sambil uncang-uncang kaki di salah satu dahan pohon mahoni. Bukannya meminta maaf kepada sosok Vidya, sosok genderuwo tersebut malah tertawa memamerkan barisan giginya yang besar-besar mirip taring semua. Lalu tiba-tiba saja sosok itu melempar sosok Vidya dengan buah mahoni yang masih muda yang menggantung di dahan yang dekat dengan sosok besarnya. Satu dari 3 buah mahoni yang masih mangkal tersebut rupanya mengenai kepala Luna yang saat itu sengaja memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari pohon mahoni berusia puluhan tahun tersebut. Aduh, Luna spontan mengadu sambil mengusap-ngusap kepalanya yang sakit kena lemparan buah mahoni. Hal ini menyulut kemarahan sosok Vidya. Sosoknya yang berwujud seorang perempuan berusia 30 tahun itu langsung melesat terbang ke arah sosok genderuwo yang masih menertawakan Luna. Berani kau mengganggu Luna? Rasakan ini, kata sosok Vidya yang tahu-tahu sudah berada di depan sosok genderuwo tersebut dengan posisi melayang. Disusul sebuah tendangan kaki kanan sosok Vidya menghantam dada sosok genderuwo tersebut, sehingga sosok itu merasakan sakit bercampur panas di bagian dadanya yang membuatnya melenguh kesakitan. Kaget sekaligus tidak menyangka akan mendapat serangan dari sosok Vidya, sosok genderuwo itu pun sontak jatuh, terlempar dari ketinggian lalu menghantam jalan. Tidak sampai di situ, belum sempat sosok itu menstabilkan kondisinya, kaki jenjang sosok Vidya tahu-tahu sudah menginjak leher besarnya.
Sekali lagi kau berani kurang ajar pada Luna, akan kucabik-cabik tubuh busukmu ini. Ancam sosok Vidya sambil memperlihatkan 10 jari tangannya yang kini berubah menjadi kobaran api. Yang jilatan apinya begitu besar, seperti hendak menyambar dan membakar tubuh sosok genderuwo tersebut. Wajah sosok genderuwo tersebut tampak berubah ketakutan. Saat tubuhnya yang berbulu sempat terkena jilatan api yang berasal dari salah satu tangan sosok Vidya. Ampun, aku janji tidak akan mengganggu gadis itu lagi. Tolong lepaskan aku. Sosok genderuwo tersebut pun mengibah. Sosok Vidya pun melepaskannya, tapi tatapan matanya masih terlihat galak, memandang penuh kewaspadaan ke arah sosok genderuwo yang kini tahu-tahu sudah memanjat dengan cepat ke dahan pohon mahoni menuju ke atas. Luna yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan sempat bergidik ngeri melihat sosok sang kodam yang begitu garang saat emosinya sudah tersulut. Sungguh berbanding terbalik dengan kondisinya saat menempati tubuh boneka yang berwujud boneka anak perempuan berkuncir dua. Singkat cerita, Tini dan keluarga besarnya sangat berterima kasih sebab Luna mengantarkan kue tat pengantin pesanan mereka tepat waktu. Bahkan hasilnya sangat memuaskan, jauh lebih bagus dari yang mereka sangka. Luna pun segera pamit karena tidak ingin kemalaman di jalan. Namun baru saja sepeda motornya belum lama membelah jalan pedesaan yang makin lengang karena sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya seperti ditumpahkan oleh bumi. Mengingat hujannya malah semakin deras, Luna putuskan untuk menepi sejenak dan beristirahat di sebuah gubuk yang posisinya berada sedikit menjorok ke dalam dari arah jalan. Tepatnya gubuk tersebut berada persis di hadapan kebun singkong yang sudah siap untuk dipanen. Sosok Vidya ikut duduk di samping Luna. Dia menatap penuh rasa iba sekaligus bangga kepada gadis yang kini dijaganya. Terlalu banyak kepahitan yang dialami oleh Luna sepanjang 23 tahun kehidupannya. Ditinggal sang ibu untuk selama-lamanya di saat masih berusia 3 tahun. Kemudian melewati masa-masa berat saat mendapat perundungan dari teman-teman sebayanya yang menganggap Luna aneh, sebab suka menyendiri dan jarang berbaur dengan teman-temannya. Lalu ditinggal menikah oleh Farhan, laki-laki yang sangat dicintainya. Dan kini Luna setelah kepindahannya ke kampung yang berada di pelosok kota Garut, mulai bangkit kembali menata kembali kehidupan yang sempat hancur dengan merintis usaha toko kue kecil-kecilan dan catering rumahan. Kepingan demi kepingan kisah kelam yang pernah dilalui oleh gadis cantik itu seperti kumpulan puzzle yang tersusun sedemikian rupa, membentuknya menjadi gadis yang tangguh dan bermental baja. Kamu gadis yang baik dan berbakti, Lun. Aku janji akan selalu menjaga kamu, gumam sosok Vidya dalam hati. Luna mengeluarkan ponselnya dari dalam tas kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Rupanya gadis itu hendak mengabarkan Pak Said, sang ayah, kalau dia akan pulang terlambat akibat tercegat oleh hujan deras. Luna tidak mau sang ayah merasa cemas bila terlalu lama menunggunya. Tapi wajah Luna mendadak gelisah saat menyadari tidak ada sinyal di tempat itu. Mau tidak mau Luna putuskan menunggu di gubuk itu sampai hujannya reda. Tidak lama kemudian dari arah yang berlawanan mata indah Luna menangkap sebuah pemandangan yang tidak biasa. Muncullah kerumunan banyak orang yang membawa obor yang sebagian cahayanya sudah padam tersiram oleh air hujan. Rupanya mereka adalah gerombolan warga yang berasal dari desa itu dan teriakan riuh terdengar cukup memekakan telinga. Bahkan sampai terdengar ke telinga Luna. Terdorong oleh rasa ingin tahu, gadis itu pun bangkit berdiri. Keningnya berkerut, di kepalanya tersimpan sebuah tanya yang belum dia dapatkan jawabannya. Tidak lama rombongan warga itu pun makin mendekat ke arah Luna dan sosok Vidya. Tapi mereka hanya bisa melihat Luna, tidak bisa melihat sosok Vidya yang saat itu sedang berdiri persis di samping tubuh jangkung Luna. Pada saat yang bersamaan di barisan paling depan, Luna melihat seorang laki-laki parubaya yang dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh penuh luka dan berlumuran darah. Berkali-kali tangan-tangan kasar warga mendorong paksa tubuh kurus laki-laki tersebut sambil mengucapkan sumpah serapah yang sungguh menyakitkan bagi orang yang mendengarnya. Belum lagi tendangan kaki dari beberapa warga lain ikut mendarat di kaki, punggung, dan perut laki-laki malang itu. Anehnya laki-laki itu sama sekali tidak melawan. Dia hanya bisa tertunduk dengan air mata yang kini sudah bercampur dengan tetesan air hujan.
Tidak lama kemudian rombongan warga tersebut berhenti di sebuah tanah lapang yang posisinya tidak jauh dari gubuk tempat Luna dan sosok Vidya berdiri. Beberapa orang warga langsung menggeret paksa tubuh laki-laki kurus itu. Tidak ubahnya seperti menggeret sapi atau kerbau. Tubuh kurusnya segera diikat ke sebuah tiang yang terbuat dari bambu. Sedangkan di sekeliling tiang bambu tersebut terdapat banyak kayu bakar. Beberapa orang warga terlihat memegang obor dan satu jerigen bensin. Tidak jauh dari sana terlihat seorang perempuan berusia sekitar 40 tahunan yang terus menangis histeris, seperti orang gila, sepertinya memanggil-manggil nama laki-laki itu. Sabto. Perempuan itu adalah Burahayu, adik dari laki-laki yang tadi dipanggilnya Sabto. Juga kedua tangannya diikat oleh warga, agar jangan sampai mendekati Abah Sabto. Wajah Luna berubah sangat geram. Dia segera berlari ke arah kerumunan warga. Setengah menangis karena merasa kasihan pada Abah Sabto dan Burahayu, Luna langsung meloncat ke depan tubuh Abah Sabto yang sudah babak belur dengan sekujur dipenuhi oleh luka akibat ulah warga yang main hakim sendiri. Hentikan! Tolong kalian segera hentikan perbuatan kalian!" teriak Luna. Luna pun akhirnya masuk ke kerumunan warga dan mencoba melindungi tubuh Abah Sabto dari segelintir warga yang masih terus menendang, memukul, dan meninju wajah serta dada laki-laki parubaya tersebut. Tapi warga sama sekali tidak menghiraukan perintah Luna. Mereka malah tampak marah melihat Luna yang mencoba melindungi Abah Sabto. Siapa kamu? Datang langsung main perintah saja, minggir!" bentak seorang warga yang tubuhnya tinggi besar, seraya mencoba menakut-nakuti Luna dengan menunjukkan ke arah wajah Luna dengan menggunakan parang yang sedang digenggamnya. Tapi meski berkepribadian lembut dan cenderung feminim, Luna sama sekali tidak takut dengan ancaman orang tersebut. Luna malah kembali menegur warga yang dianggapnya sudah keterlaluan. "Aku memang bukan siapa-siapa, tapi tolong kalian hentikan apa yang sedang kalian lakukan pada laki-laki ini. Dia salah apa sampai kalian perlakukan seperti binatang begini? Kalian benar-benar tidak punya hati," teriak Luna sambil setengah menangis. Suara gadis indigo itu terdengar bergetar. Seorang warga berusia 30 tahunan tiba-tiba keluar dari kerumunan warga dan langsung membuka suara. Suaranya tidak kalah lantang menegur. Luna yang dianggapnya sudah lancang ikut campur urusan mereka, apalagi Luna bukanlah bagian dari penduduk desa tersebut. Kamu siapa datang-datang berani-beraninya ngatur-ngatur kami? Pergi, atau kami akan usir kamu dengan paksa. Jangan sampai kami berbuat kasar kepada perempuan ya," ancam warga tersebut. Tangan kirinya mengacung-acungkan golok yang sedang dipegangnya. Bukannya merasa takut dengan ancaman kedua pria yang membawa senjata tajam tersebut, Luna malah berbalik menantangnya. "Coba saja kalau kalian berani. Kalian pikir aku takut, Sini, kalian maju satu-satu hadapi aku," seru Luna dengan tatapan wajah yang berubah galak. Tangannya sudah siap memasang kuda-kuda untuk mengantisipasi kalau ada warga yang tiba-tiba menyerang. Luna yang memiliki bekal ilmu bela diri pencaksilat mengedarkan pandangannya ke arah sekeliling. Namun dalam hatinya Luna yang mengkhawatirkan kondisi Abah Sabto yang hampir sekarat, memakai bahasa batin minta bantuan sosok Vidya agar menjaga Abah Sabto. Meski Luna tidak mengenal siapa Abah Sabto, tapi hati kecilnya berkata kalau dia harus menyelamatkan nyawa laki-laki itu. "Vidya, tolong kamu bantu lindungi laki-laki ini ya. Saya khawatir bisa-bisa dia mati dengan tragis di tangan para warga." Sosok Vidya yang sejak tadi terus memantau kondisi Luna dari arah saung, tanpa banyak bertanya, langsung melesat terbang ke arah belakang tubuh Abah Sabto yang saat itu sedang dilindungi oleh Luna. Kemudian sosok Vidya membawa terbang tubuh laki-laki itu ke atas dan menempatkannya di saung yang tadi ditempati Luna dan dirinya. "Terima kasih Vidya," kata Luna sambil tersenyum ke arah sosok Vidya yang langsung memberikan pagaran kepada Abah Sabto. Warga yang tidak bisa melihat kehadiran sosok Vidya langsung berubah heboh melihat tubuh Abah Sabto yang tiba-tiba melayang ke atas. Para warga menunjuk-nunjuk ke atas dan ekor mata mereka masing-masing terus mengikuti kemana tubuh Abah Sabto dibawa oleh sosok yang tidak bisa mereka lihat. "Sepertinya gadis ini adalah komplotan si Sabto keparat. Serang, ayo habisi dia!" Tiba-tiba seorang warga menghasut warga lain untuk beramai-ramai menyerang Luna secara beramai-ramai. Akibat dianggap sudah berani ikut campur membantu membebaskan Abah Sabto.
Luna sama sekali tidak takut. Baginya, memberantas kebatilan adalah sebuah harga mati. Biadab sekali kalian beramai-ramai menghajar orang yang sudah tua sampai sekarat. Apa salah laki-laki itu hingga kalian bertindak sejahat ini? Bagaimana kalau dia mati gara-gara kalian semua? Apa di mata kalian, nyawa orang itu tidak ada harganya? Emosi Luna benar-benar sudah meledak-ledak. Tapi warga yang tidak tahu siapa Luna malah beramai-ramai hendak menangkapnya. Awalnya Luna merasa kewalahan sebab dia mencoba bertahan melawan mereka dengan tangan kosong. Luna sama sekali tidak menggunakan tenaga dalam apalagi energi murni khas indigo miliknya. Soalnya Luna sadar yang dihadapinya adalah manusia biasa, bukanlah orang yang memiliki kemampuan supranatural dan bukan juga makhluk tidak kasat mata. Luna hanya mencoba melumpuhkan mereka dengan jurus-jurus silat andalannya yang bersifat tidak mematikan. Para warga yang tadi begitu bernafsu untuk mengeroyok Luna secara beramai-ramai, satu persatu mulai tumbang. Ada yang jatuh terjengkang, ada yang tubuhnya terlempar ke tanah lapang, bahkan ada juga yang merasakan wajahnya perih terkena tendangan kaki jenjang Luna. Sampai akhirnya mereka yang mulai menyadari kalau lawan mereka bukanlah lawan sembarangan, mulai mundur teratur. Sepertinya mereka tidak mau mati konyol akibat diajar jurus-jurus maut dari Luna. Tiba-tiba teriakan ketakutan bercampur histeris terdengar dari kerumunan warga. Saat dari arah yang berlawanan tiba-tiba saja muncul sesosok makhluk berwujud monyet berwarna putih, tapi ekornya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Sosok siluman monyet itu dengan cepat terbang ke arah Luna yang masih sibuk menghajar segelintir warga yang masih saja keras kepala ingin melawannya. Saat itu posisi Luna sama sekali tidak menguntungkan dirinya, karena gadis cantik berhijab tersebut sedang dikepung oleh 5 orang pria yang masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau, badik, cundrik, dan parang. Sementara Luna benar-benar menjaga agar jangan sampai dia salurkan seluruh kekuatan energi murninya saat melawan mereka. Sebab Luna tidak ingin membunuh warga yang jelas bukan tandingannya. Seperti niatnya di awal, dia hanya ingin memberi mereka sedikit pelajaran saja. Tepat ketika Luna sedang mencoba menangkis sabetan parang yang hendak diujamkan tepat ke dadanya, dengan menggunakan tangan kirinya, tiba-tiba dari arah belakang tubuhnya melompat sosok siluman monyet berekor panjang. Tanpa tedeng aling-aling, sosok itu langsung menggigit tangan kanan Luna dengan gigi-gigi tajamnya yang berbentuk taring tersebut. Tampak bekas gigitan tersebut meninggalkan bekas dan mengucurkan darah. Meski Luna sudah berhasil melepaskan diri dari gigitan sosok itu dengan memukul wajahnya dengan tangan kirinya dan tepat mengenai mata kanan sosok itu. Akibatnya gigitan dari sosok monyet itu di tangan kanan Luna refleks mengendur. Bahkan kini terdengar suara lenguan dari bibir sosok itu sehingga tubuhnya sempat terjajar 4 langkah ke belakang. Luna sempat melihat mata kanan sosok monyet berbulu panjang tersebut tampak bengkak dan mengucurkan cairan berwarna hijau. Sepertinya pukulan tangan kiri Luna yang dialiri dengan tenaga dalam membuat luka yang cukup dalam sehingga membuat geram sang lawan. Luna yang tidak menyangka akan diserang dari belakang tentu saja di detik itu merasakan perasaan sakit yang teramat sangat sehingga membuatnya sempat mengadu kesakitan. Gadis cantik itu tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang kini mulai menjalar di tubuhnya. Sepertinya gigitan sosok itu mengandung racun, karena perlahan Luna juga merasakan tubuhnya mulai terasa panas dingin. Tapi gadis itu mencoba menahannya dan refleks berbalik untuk memberikan serangan balasan kepada musuhnya tersebut. Dasar licik, beraninya kau menyerangku dari belakang, sungguh makhluk rendahan, tidak punya adab. Tegur Luna dengan tatapan tajam menusuk diarahkan ke sosok yang kini berdiri jumawa di hadapannya. Saat itulah Luna baru ingat kalau sosok siluman monyet yang kini menyerangnya dari belakang adalah sosok yang sama yang pernah hampir mencakar wajahnya kemarin saat dia sedang membuat adonan bolu dan donat untuk acara pengajian. Kini Luna akhirnya maklum rupanya sosok siluman monyet ini adalah utusan orang yang ingin melihat Abah Sabto terbunuh. Tapi pada saat itu Luna belum tahu siapa gerangan orangnya. Sadar lawannya kali ini adalah sosok tidak kasat mata, Luna kerahkan semua kemampuannya termasuk menyalurkan energi murni dibarengi dengan ayat-ayat pemagaran. Lalu tiba-tiba kini giliran sosok siluman monyet berwarna putih itu yang berteriak kesakitan. Ketika hanya dalam kecepatan cahaya,
tendangan kaki kiri Luna sudah mendarat telak di wajahnya. "Kurang ajar, berani kau melawanku gadis bau kencur, kubunuh kau!" teriak sosok itu seraya menyeka lelehan cairan berwarna kehijauan dari sudut bibirnya. Luna hanya tersenyum sinis. Tatapannya kali ini penuh kewaspadaan. Luna mengalihkan pandangan ke arah 5 warga yang kembali hendak menyerangnya. "Kalian pergilah, jangan sampai kalian mati konyol dan dijadikan santapan siluman monyet ini," perintah Luna kepada mereka. Tapi bukannya manut, mereka malah tampak masih ragu-ragu, lalu saling pandang satu sama lain seakan meminta persetujuan. Luna yang mulai mengkhawatirkan keselamatan kelima warga tersebut terpaksa mengambil tindakan. Dia hentakkan kaki kirinya dan kanannya secara bergantian ke tanah sambil membacakan ayat kursi. Di luar dugaan, kelima warga tersebut langsung terpental sejauh 100 meter, disusul terdengar suara teriakan kesakitan mereka. Tindakan Luna sudah tepat, sebab tidak lama kemudian sosok siluman monyet tersebut tahu-tahu mengibaskan ekornya yang panjang ke tubuh jangkung Luna. Kibasan yang mengandung energi negatif tersebut sontak membuat tubuh Luna seperti disentuh oleh benda berduri tajam. Kini giliran Luna yang mengeluh kesakitan. Luna kini merasakan kalau kulit di tubuhnya yang terkena kibasan ekor sosok itu terasa dicucuk oleh duri-duri tajam. Dia putuskan untuk bertarung mati-matian dengan sosok yang ada di hadapannya agar pertarungan di antara mereka segera usai. Sebuah senyum penuh kepuasan tersungging di bibir sosok itu. "Kau tidak akan bisa bertahan lama, gadis bau kencur. Gigitanku mengandung racun yang belum ada penawarnya. Kibasan ekor panjangku juga mengandung racun yang sama. Cepat atau lambat, kau akan mati perlahan. Bertarunglah dengan sisa-sisa kekuatanmu," katanya sambil mengekeh memandang remeh. Meski kaget, tapi Luna masih mencoba bersikap tenang. Gadis itu tidak menimpali, namun bibir tipisnya tidak putus-putus melantunkan ayat-ayat ruqyah. Dia tidak mau membuat musuhnya jadi semakin merasa jumawa karena sudah berhasil melemahkan mentalnya. "Jangan mimpi, aku tidak selemah yang kau kira. Siluman sebangsa monyet sepertimu harusnya tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas. Kau harusnya dikurung dalam kerangkeng besi seperti monyet-monyet yang ada di kebun binatang, biar orang-orang bisa leluasa melemparkan pisang dan kacang ke wajahmu." Suara gadis itu tidak bernada tinggi, hanya suara pelan, tapi mampu menusuk hingga ke dalam relung terdalam sosok itu, sehingga membuat sosok siluman monyet jadi makin terpancing emosinya. "Kurang ajar, kurobek mulutmu sekarang juga, gadis bau kencur," dengus sang siluman monyet yang langsung merangsak maju ke arah wajah Luna, hendak mengkerauk mulut gadis itu. Tapi bukan Luna namanya bila tidak bisa membaca arah gerakan sang musuh. Tubuh rampingnya dengan lincah segera melompat ke atas melewati kepala sosok siluman itu sambil menginjak kepalanya. Sosok siluman itu tidak menyangka akan kecepatan pergerakan gadis itu, memegangi kepalanya yang sakit diinjak oleh kaki kiri Luna. Tapi tidak berlangsung lama, kini sang sosok siluman tersebut tidak mau kalah, ingin membinasakan Luna saat itu juga. Dengan mengarahkan tangan panjangnya yang berbulu ke pergelangan tangan kiri Luna dengan maksud hendak mematahkan tangan kiri gadis indigo itu. Untunglah Luna yang bisa membaca maksud lawannya tentu saja berkelit dengan lincah, lalu berbalik menendang punggung sosok itu hingga hampir jatuh terhuyung. Tidak mau buang waktu, Luna kembali menghajar kepala belakang sosok itu. Hingga kini tubuhnya langsung ambruk menghantam tanah berbatu. "Makhluk jahat sepertimu sudah seharusnya dimusnahkan," jawab Luna dengan suara tenang. Gadis itu kemudian bersila dengan kedua tangan bersedekap di atas dada. Kedua matanya terpejam membacakan doa Nabi Sulaiman yang khusus untuk melumpuhkan jin kafir dan sejenisnya. Luna bacakan ulang-ulang, lalu tangan kanannya diletakkan di atas paha dengan posisi terbuka. Tidak lama, Luna merasakan tangan kanannya mendadak memanas, seperti terpanggang api dari dalam. Tapi gadis itu terus membacakan doa sampai akhirnya muncullah nyala api dari telapak tangannya. Kini anehnya justru telapak tangannya malah terasa dingin dan sejuk, seperti sedang berada di pegunungan. Kedua mata gadis itu pun perlahan membuka, menatap lurus ke arah sosok siluman monyet yang susah payah sedang mencoba bangkit dan mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk kembali menyerang Luna. Luna mengarahkan tangan kanannya yang kini masih ada nyala api tersebut ke arah sosok siluman monyet, menggoyang-goyangkan tangan kanannya ke kiri dan kanan secara perlahan. Lalu tiba-tiba saja sebuah teriakan
kesakitan keluar dari bibir sosok monyet tersebut. Ampun, panas, aku tidak kuat. Tolong, jangan. Teriak sosok siluman monyet tersebut sambil mencoba menghindar dari sesuatu yang hendak membakar tubuhnya. Tubuh sosok itu tampak mengejang dengan kedua bola mata membesar dipenuhi oleh aura ketakutan. Saat sebuah nyala api seperti api unggun tahu-tahu muncul dan membakar tubuhnya tanpa ampun. Hanya dalam hitungan menit, sosoknya terbakar dilumat oleh si jago merah yang tadi dilemparkan secara gaib oleh Luna. Suara teriakan sosok itu pun perlahan menghilang, seiring munculnya bau hangus yang menyeruak di tempat itu. Luna langsung mengucapkan hamdalah setelah melihat musuhnya kini sudah hangus terbakar. Lalu sosoknya berubah menjadi puing-puing asap tebal berwarna hitam yang kemudian menghilang tertiup oleh dinginnya angin malam. Saat itulah Luna baru menyadari kalau luka gigitan sosok siluman monyet di bagian pergelangan tangan kirinya kembali berdenyut sakit. Bahkan kini berubah menjadi warna hitam dan mulai mengeluarkan bau busuk. Luna tiba-tiba merasakan kepalanya berdenyut sakit. Kemudian gadis itu pun jatuh pingsan. Untunglah sekelompok warga yang dari tadi masih berada di sana. Salah seorang di antaranya dengan sigap menghambur ke arah Luna, lalu menyambut tubuh jangkungnya. Sosok Vidya yang ikut mengkhawatirkan kondisi Luna segera terbang sambil membawa tubuh Aba Sapto yang masih pingsan. Kemudian sosok Vidya meletakkan tubuh Aba Sapto dengan hati-hati di dekat tubuh Luna. Sosok Vidya sedikit lega melihat Bu Rahayu yang sudah dengan sigap meminta bantuan warga untuk menggotong tubuh Aba Sapto dan Luna. "Bertahanlah Luna," bisik sosok Vidya dengan harap-harap cemas. Semua orang yang berada di sana tidak ada yang bisa melihat keberadaan sosok Vidya. Sementara itu Bu Rahayu dibantu warga segera menuju ke rumah warga terdekat untuk mengobati luka-luka yang ada di tubuh Aba Sapto dan Luna. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.